menyaksikan kabar khusus TV1 bersama saya Kamarati Kusuma dan spesial kabar khusus TV1 Vektor Go Public. Hari ini menjadi hari bersejarah untuk PT Vektor Teknologi Mobilitas atau Vektor karena bersiap akan melakukan pencatatan saham perdananya atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Dan dalam IPO ini Vektor menawarkan sebanyak-banyaknya 8,75 lembar saham dan berpotensi meraup dana segar ini sampai dengan 875 miliar rupiah sampai dengan 1,1 triliun rupiah. Seperti kita tahu bahwa sudah berpengalaman di industri onderdil atau spare part kurang lebih 47 tahun pemirsa. Ini yang menjadi perusahaan juga publik pertama di Indonesia yang berkecimpung dalam industri kendaraan listrik yang dimulai dari segmen berat. Hal ini yang juga akhirnya membuat Vektor ini berpotensi menjadi pemain top di industri kendaraan listrik atau EV. Dan seperti kita tahu bahwa saat ini kita juga akan menyaksikan nanti pukul 9 tepat. PT Vektor akan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, perusahaan perdagangan kendaraan listrik dan juga suku cadang milik Bakri Group, yakni PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk akan melakukan pencatatan saham perdana atau IPO di lantai Bursa Efek Indonesia. Vektor akan melepas sebanyak 8,75 miliar lembar saham dan akan berpotensi mendapatkan 875 miliar rupiah sampai dengan 1,1 triliun rupiah. Perusahaan perdagangan kendaraan listrik dan suku cadang milik Bakri Group, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk melakukan pencatatan saham perdana IPO di lantai Bursa Efek Jakarta. VKTR akan melepas sebanyak 8,75 miliar saham biasa atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp10 per saham. Adapun harga yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar Rp100 hingga Rp130 per saham. Penjualan saham tersebut diharapkan dapat memberi dana segar kepada perseroan sebesar 1,137 triliun rupiah. Tim TV1 mengabarkan. Indonesian Born Global Contribution. Menantikan bagaimana proses atau rangkaian acara dari pencatatan saham perdana PT VKTR di Bursa Efek Indonesia, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit dengan narasumber yang akan bergabung bersama kami. Yang pertama sudah ada Mas Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, ekonom dan juga financial market specialist. Selamat pagi Mas Lucky, sehat Mas? Rati, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga sudah ada Mbak Novita Natalia, co-founder Bicara Udara. Selamat pagi Mbak Novita. Ini kita berbicara sedikit ya, karena kita tahu bahwa main dari bisnis Vektor sendiri adalah mengedepankan energi terbarukan di mana fokus terhadap peningkatan penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik, yakni bus listrik di Indonesia, di Jakarta khususnya ya. Kalau melihat bagaimana sih saat ini kondisi dari polusi udara di Jakarta yang sempat ini mencapai level ketiga terburuk di dunia bahkan. Iya, kalau dari polusi udara sendiri ini dampaknya juga terhadap kesehatan ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari data anggaran BPJS tahun 2018 sampai tahun 2022, penyakit respirasi yang 15-30%-nya disebabkan oleh polusi udara itu ternyata mencapai 18 triliun. Jadi ini perlu menjadi perhatian yang sangat penting untuk kita semua menyadari tentang pentingnya isu polusi udara gitu. Pentingnya isu polusi udara sendiri Mbak Novita, ini seberapa besar mengkhawatirkan dan memang disumbang oleh emisi kendaraan atau memang ada hal-hal lainnya Mbak? Oke, kalau berdasarkan dari penelitian, paling besar itu adalah transportasi. Makanya sebenarnya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah perubahan ke transportasi publik dan khususnya untuk EV ya, electric vehicle. Terus kemudian kedua itu karena industri gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga seperti itu. Seperti kita tahu bahwa saat ini juga memang PT Vektor ini fokus terhadap penggunaan kendaraan listrik khususnya bus listrik juga untuk menekan dari karbon dioksida yang ada, kemudian polusi udara yang ada di wilayah Jakarta. Anda sendiri melihat bagaimana sih potensi ke depannya melihat sektor ini atau lini bisnis ini?
Sebenarnya sektor ini mendukung dari peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 berikut dengan turunannya dengan muatan utama yaitu percepatan EV, electric vehicle. Nah, untuk itu saya melihat sebenarnya ini adalah satu tindakan yang cukup agresif dan holistik. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan fenomena ya polusi, kemudian bagaimana menuju net zero emission. Nah, ini artinya program ini memang menjadi rangkaian program yang sebenarnya mengarah kepada sustainability atau keberlanjutan, karena itu adalah cita-cita daripada bagaimana industri dan lintas industri juga ikut mendukung terwujudnya net zero emission pada tahun 2030 mendatang. Mas Luki juga bisa membaca bagaimana nantinya pergerakan pasar, terutama ini menjadi saham perdana dari PT Vektor yang mana juga fokus terhadap pengembangan dari penggunaan kendaraan listrik, bus listrik di Indonesia, potensi ke depannya. Pasti masyarakat juga ingin tahu, yang ingin juga memiliki saham ini bagaimana nanti potensi ke depannya, baik dari lini bisnis dan juga dorongan atau support dari pemerintah. Pertama, saya melihat bahwa sebenarnya tujuan daripada Go Public itu adalah membagi potensi antara korporasi dengan publik. Nah, kita lihat sekarang komposisinya adalah kurang lebih 19,33% untuk masyarakat. Artinya ya hampir 20% itu sendiri, artinya itu menjadi salah satu parameter bahwa korporasi ingin sama-sama meningkatkan potensinya, bukan hanya potensi industri tapi potensi pasar, yaitu harga saham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, korporasi juga saya lihat merencanakan dan sudah mensepakati ya, dari rencana hingga sepakat itu untuk ESA, yaitu Employee Stock Allocation. Nah, itu artinya dengan demikian korporasi baik secara internal hingga eksternal itu melihat bahwa sebenarnya ada satu gagasan yang perlu dibangun secara bersama-sama, karena Employee Stock Allocation itu adalah mengalokasikan saham untuk karyawan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat secara sektoral ya, sektornya ada di consumer cyclical. Nah, consumer cyclical itu adalah salah satu sektor yang selalu erat dengan business cycle, kemudian market cycle atau perputaran sektor. Nah, consumer cyclical saat ini sedang berada di atas rata-rata indeks harga saham gabungan. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya apresiasi pasar potensinya cukup tinggi. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat menuju 2030, mau tidak mau bukan hanya nantinya EV, tetapi turunan dari EV yaitu komponen, spare part, kemudian aksesoris itu akan mau tidak mau akan mengalami geliat yang cukup baik ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa cara pendekatan pasar dengan EV melalui public transport yang kita lihat seperti Vektor dengan bus, itu produk massal itu cukup baik karena promosinya untuk produk massal dan ingin penetrasi massal, kemudian produk atau vehicle-nya memakai bus begitu. Oke, yang memang digunakan masyarakat sehari-harinya begitu ya dengan bus listrik ini ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi bersama Mas Luki dan juga Mbak Novita, kita akan ke Gina Vita yang akan mewawancarai para tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Vita. Ya, Rati, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Gilarsi Setiono, CEO PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Selamat pagi Pak Gilarsi, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali. Senang sekali juga Pak, ini hari yang bersejarah tentunya. Saya mungkin mau komen dulu begini Pak, ini kan per hari ini kita tahu ya bahwa perusahaan Vektor ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Itu seperti apa tanggapannya Pak? Itu dulu pertanyaan saya Pak. Satu hal yang kita merasa bahwa selama ini kan kita merasa yang kita lakukan itu ada proof of concept ya. Untuk scaling up, ini kan nggak bisa sendirian nih. Apalagi kalau menghadapi climate kayak begini, ya. Kita harus bersama-sama, harus keroyokan. Nah, melantai adalah upaya kita untuk bisa dikeroyok banyak orang nih. Jadi kita nggak hanya sekedar lab, nggak hanya sekedar sandbox, nggak ada proof of concept, tapi ini scale up sesuatu yang betul-betul bisa membawa impact yang positif pada climate-nya Indonesia. Ya. Karena memang kalau bicara soal climate change itu kan tantangan kita bersama. Tidak hanya Indonesia sebetulnya Pak ya, tapi ini tantangan global. Nah, ini kan kita bicara soal perusahaan Vektor. Vektor ini kan bergeraknya
khusus untuk kendaraan listrik ya Pak. Ya. Seberapa signifikan sih Pak kendaraan listrik ini untuk kemudian mengurangi emisi gas karbon? Karena kan emisi gas karbon ini kan penyumbang terbesar loh Pak untuk climate change. Itu seperti apa? Kalau ngomong sektor transportasi darat, itu statistiknya bervariasi, tapi ranging sekitar 25-30% kontribusinya. Nah, kami fokus ke situ, kenapa? Satu, ini sesuatu yang secara regulasi juga sedang didorong. Dunia juga sedang mendorong itu, pemerintah Indonesia juga sangat suportif. Kalau sektor yang lain pasti akan menyusul. Nah, karena sektor ini kita juga dalam posisi yang merasa bahwa kita bisa berkontribusi, makanya kita menjadi pioneer di sini nih. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita pioneership kita itu bisa mendorong, menyeret industri ini untuk kontribusi eliminasi, atau setidaknya nggak usah ngomong eliminasi lah, mengurangi saja carbon emission ya, itu signifikan sudah kontribusinya terhadap climate tadi. Oke, jadi target setelah melantai ini melalui proses IPO seperti apa Pak? Tadi kan saya sampaikan, kita ini baru melewati satu proses namanya proof of concept. Iya. Proof of concept dengan 52 base, it works, it effective, dan dengan itu kita bisa menyerap paling tidak lagi mengemit 5 juta kilo karbon dioksida ke udaranya Jakarta. Nah, itu baru 50 tuh sudah kontribusi 5 juta kilo Itu baru 50 tuh, Pak, ya? karbon dioksida, Iya. ya kan? Nah, bayangkan kalau 10.000 base yang ada di Jakarta 2030 itu akan lebih banyak lagi impactnya. Dan tentu bukan hanya itu ambisi kita juga ke truk, kita ke heavy mobility yang lain ya, commercial, public, heavy mobility, itulah menjadi target-targetnya Vektor. Jadi itu yang sampaikan Pak Gilarsi, target pasca Vektor ini kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO Pak ya, termasuk tadi seberapa signifikan pengaruhnya kendaraan listrik ini untuk dan saya butuh dukungan kalian semua untuk itu tuh. Karena perlu kolaborasi semua pihak Pak ya. Sekali. Terima kasih banyak Pak Gilarsi. Baik. Saya kembalikan dulu ke Kamarati. Terima kasih. Selain juga kita berbincang dengan Mas Luki dan juga Mbak Novita, sudah kehadiran juga narasumber lainnya, sudah ada Mas Faras Farhan, Equity Research Analyst. Selamat pagi Mas Faras. Oke. Ya Mas, ini pukul 9 nanti akan secara resmi dari PT Vektor akan melantai di Bursa Efek Indonesia begitu ya. Dengan penawaran saham ini Rp100 per lembar saham, dan juga kabarnya akan meraup potensi dana segar sampai dengan 875 miliar sampai dengan 1,1 triliun rupiah. Yang Anda lihat nantinya dari pencatatan saham perdana PT Vektor akan seperti apa? Analisis dari Anda. Ya, terima kasih. Menurut kami dari Sampo Sekuritas Indonesia ini sangat menarik ya Mbak Ratih ya, karena memang sektor otomotif ini kan sangat berkorelasi dengan korelasi dengan tingkat suku bunga Indonesia. Jadi ketika suku bunga Indonesia itu turun, maka sektor otomotif itu ada sedikit upside seperti itu. Nah, kita melihatnya mungkin dari segi makronya ya, untuk kedepannya itu kan suku bunga mungkin akan sedikit melandai ya, karena sekarang ini sudah ada di tinggi-tingginya. Jadi secara sektoral ini akan ada sedikit upside. Nah, dari segi company itu sendiri, VKTR ini kita melihatnya, dia dibandingkan dengan perusahaan otomotif lainnya, memiliki kinerja keuangan yang lebih bagus seperti itu. Karena dengan top line revenue growth-nya juga lebih bagus, EBITDA growth-nya juga lebih bagus, maka dari itu kita melihatnya ini bisa menjadi merupakan alfa bagi di sektor otomotif ini sendiri. Top pemain top nantinya ya Mas? Betul, iya. Dan kita memang bisa melihat sektor di otomotif ini ya, VKTR terutama, ini bisa menjadi saham yang outperform di sektor otomotif itu sendiri. Dan juga memang kita melihatnya ke depan, terutama dengan sentimen dari EV ya, dan memang adanya dorongan dari pemerintah untuk bisa mendorong perkembangan EV ke depannya, VKTR ini memiliki posisi yang pas, terutama di dorongan tersebut, seperti itu. Biasanya setelah listing di Bursa Efek Indonesia banyak sekali juga emiten-emiten yang memperlihatkan kinerja cukup bagus nantinya dan selalu berada di zona hijau. Apakah memang akan harus ada aksi korporasi nantinya setelah listing di Bursa Efek Indonesia? Untuk aksi korporasi kita masih melihat dulu ya apakah diperlukan atau tidak. Tapi dengan analisis yang sudah kami lakukan, VKTR dengan kinerja operasional sekarang ini juga memiliki kinerja yang dapat sustain untuk company-nya untuk bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi untuk kita melihatnya sih mungkin ke depannya aksi korporasi ini tidak perlu ada lebih lanjut, tapi apabila ada itu juga bisa menjadi katalis positif bagi ke depan perusahaan. Nah, sudah 47 tahun ini memang berkecimpung di industri spare part, under deal. Ini tidak waktu yang sebentar begitu ya untuk Vektor sendiri menorehkan prestasi. Nah, kalau melihat dari mungkin fundamental dari perusahaan seperti apa Mas Faras?
Secara fundamental sendiri kita melihatnya VKTR ini sangat menarik ya, terutama yang kita bisa point out itu dibandingkan dengan pemain otomotif lainnya, dia memiliki revenue growth yang sangat signifikan. Bahkan kita melihat itu dalam 3 tahun ke depan ini bisa growth sekitar 60% lebih. EBITDA growth-nya juga bisa lebih 70% lebih dan juga itu juga dengan bottom line-nya. Jadi dibandingkan dengan semua pemain di sektor otomotif ya, terutama yang berkontribusi di spare part dan juga EV, Vector ini memiliki kinerja fundamental yang sangat menarik bagi investor. Oleh karena itu kita bisa melihat kalau VKTR ini seperti yang tadi saya bilang, ini bisa menjadi salah satu alfa atau saham yang outperform di sektor otomotif itu sendiri. Oke, jadi ini saham yang layak untuk diborong nanti ya. Oke, Betul. saya mau ke Mbak Novita. Mbak Novita, kalau melihat kembali lagi kita kepada main bisnis dari Vector sendiri memang fokus untuk mengembangkan dan terus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, khususnya bus listrik di jalanan ibu kota, begitu ya Mbak. Apa yang menjadi perhatian untuk kita bersama sebenarnya memang harus mensupport untuk penggunaan kendaraan listrik maupun bus listrik di Jakarta? Oke, kita ngelihat sekarang masyarakat udah mulai pinter ya. Mereka udah mulai ngerasa kalau misalkan polusi udara di Jakarta itu tidak baik. Dan Sudah dirasakan sendiri sudah Mbak tepatnya dirasakan ya. sendiri dalam beberapa hari terakhir kita Betul, tahu betul. sendiri. Dan kita ngelihat juga dari riset-riset yang ada, kemudian sekarang kan banyak di generasi-generasi milenial kayak kita mungkin yang udah jadi orang tua, Iya. itu kan pasti akan aware dengan isu kesehatan anak-anaknya Betul gitu. sekali. Jadi mungkin hal-hal yang sebenarnya dulu mungkin kita selalu berpikiran bahwa anak-anak kita ini sakit karena lagi musimnya, tapi sebenarnya musim-musim seperti ini itu polusi udaranya tinggi dan Iya. gimana caranya kita menekan ya kita harus melakukan ini secara massal Masif, gitu, masif gitu. Jadi perubahan habit yang dilakukan dari penggunaan transportasi publik, terus kita elektrifikasi dan lain-lain, itu juga perlu didorong dari pemerintah juga. Jadi pemerintah perlu juga mendorong nggak cuman ke bisnis motor atau mobilnya saja, tapi justru transportasi publiknya karena Ya memang biasanya digunakan oleh masyarakat begitu ya, yang transportasi digunakan umum oleh ya. masyarakat banyakan gitu, dan satu bis itu kan bisa berapa menampung banyak orang gitu dibandingkan hanya satu mobil saja misalkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi harapannya dengan adanya Vector ini tentunya juga pasti akan membawa harapan ya untuk masyarakat bahwa kita harus menyediakan transportasi publik yang nyaman, terus kemudian rendah emisi dan rendah polutan, dan kita harapannya dalam beberapa tahun kemudian itu juga diiringi dengan transisi energi. Jadi kita bisa bergerak secara bersama gitu untuk kualitas udara yang lebih baik. Oke. Ada anggaran dari APBN ini 14 triliun rupiah untuk nantinya memang mengembangkan EBT dan juga fokus pada hal ini. Nah, apa yang perlu dilakukan menurut Mbak Novita? Oke, kalau untuk apa yang perlu dilakukan dari sisi masyarakat tentunya ya, kita tuh perlu melihat bahwa untuk proses transisi energi, EBT dan lain-lain itu membutuhkan waktu, dan kita yang paling dekat dan paling memungkinkan apa, dan kita tahu baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat itu perlu mendukung ini semua gitu. Jadi dengan kita bekerja sama, berkolaborasi istilahnya bahasa sekarang ya, kita harapannya kita akan menciptakan suatu ekosistem yang nggak cuman baik untuk secara bisnis tapi baik untuk lingkungan dan kesehatan kita semua. Oke. Gitu. Nanti sebelum saya kembali berbincang dengan Mas Luki, tapi kita akan kembali lagi ke rekan Gina Vita. Silakan Vita. Ya Rati, saya tidak sendiri, saya akan langsung ini mengundang karena sudah hadir bersama saya Pak Dino Patijala selaku Komisaris PT Vector Teknologi Mobilitas. Selamat pagi, Pak Dino. Pagi. Salam sehat ya Pak ya. Sehat. Oke, silakan bisa digunakan mic-nya Pak. Mungkin yang pertama kali ingin saya tanyakan begini Pak, kita tahu bahwa per hari ini perusahaan Vector ini resmi melantai ya Pak ya di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Tanggapannya itu seperti apa Pak? Menurut saya ini suatu permulaan dan pertanda yang baik. Kita ini sekarang net zero telah menjadi kebijakan pemerintah sekarang, dan dunia ini hanya ada waktu 10 tahun untuk mengendalikan perubahan iklim agar terkendali sesuai dengan perjanjian Paris ya, bahwa kenaikan suhu bumi hanya 1,5 derajat. Jadi Indonesia sekarang benar-benar harus menjadi bagian dari solusi dunia untuk mengatasi krisis perubahan iklim, dan salah satu sektor yang paling penting itu adalah transport ya, karena ini akan semakin banyak mobil dan tumbuhan ekonomi akan semakin naik dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar berusaha mengurangi emisi dari sektor transport, terutama sektor transport publik, dan ini adalah salah satu kuncinya ya. Jadi saya sungguh berharap agar Vector ini dapat menjadi pelopor dan toladan bagi usaha untuk menghijaukan sektor transport Indonesia, dan insya Allah ini akan terus mewabah
bukan hanya di Jakarta tapi ke seluruh kota-kota di tanah air kita. Ya, jadi memang visi misi didirikannya perusahaan Vector ini salah satunya untuk bisa punya peran yang signifikan ya Pak ya, untuk mempengaruhi atau bisa mengurangi emisi gas karbon secara global itu tadi ya Pak ya. Yes, itu misi sejarahnya, misi utamanya, dan hari ini merupakan pertanda yang atau permulaan yang baik ke arah itu ya. Oke, kalau visi misinya adalah berkaitan dengan perubahan iklim secara global Pak. Target ke depan pasca perusahaan Vector ini melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO seperti apa Pak? Target ke depan itu sebaik mungkin nanti bus publik di seluruh kota Indonesia itu akan hijau. Jadi tidak lagi mengandalkan BBM, tapi listrik ya, secara bersih. Karena ini jelas akan menjadi andalan kita untuk mengurangi emisi kita. Sekarang kan target dari penurunan nasional itu sekitar 31% di 2030. Ini target yang cukup ambisius. Nah, untuk mencapai itu baik dari segi kehutanan, dari segi transport dan lain sebagainya, industri harus turun secara drastis. Dan makanya mudah-mudahan sektor Vector bisa menghijaukan seluruh public transport di berbagai kota di Indonesia. Ya, jadi targetnya net zero emission pada 2060 melalui transportasi publik ini salah satunya. Terima kasih banyak Pak Dino. Ini saya kembalikan ke Kamarati, tapi sebelum saya kembalikan ke Kamarati, saya sudah bersama dengan Pak Hari ya. Pak Harisu, Managing Director Samuel Sekuritas Indonesia. Silakan bergabung bersama kami. Terima kasih banyak untuk Pak Dino. Iya, terima kasih. Pak Hari, apa kabar? Oh, sudah pegang ternyata ya Pak ya? Oke, kami persilahkan. Oke, Pak Hari, singkat saja Pak, untuk tanggapannya berkaitan dengan perusahaan Vector hari ini yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti apa Pak? Kami dari Samuel Sekuritas Indonesia sangat antusias dengan pencatatan perdana PT Vector Teknologi Mobilitas TBK yang bergerak di bidang yang tentunya sekarang ini sangat populer dan karena green ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sukses untuk kedepannya, seperti itu. Oke, harapan kita bersama ya Pak ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Harisu, Managing Director Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan langsung menuju ke rekan saya Kamarati yang sudah bersama dengan narasumber. Kami persilakan. Baik, kita tahu bahwa PT Vector Teknologi Mobilitas TBK ini masuk dalam sektor consumer cyclical. Nah, Mas Luki melihat tantangan dari sektor consumer cyclical ini akan seperti apa? Ya, pertama perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu begitu cepat. Nah, sehingga korporasi dipandang harus sangat agresif untuk mengatasi atau mengantisipasi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya prototipe yang baru. Nah, kalau kita lihat bukan hanya public transport, sekarang sudah mengarah kepada hal-hal kecil, bukan hanya motor, bukan hanya mobil, justru bus listrik, kemudian alat berat, kemudian kendaraan-kendaraan yang lain yang menggunakan penyimpanan baterai. Nah, itu yang menyebabkan perubahan yang sangat dinamis harus diantisipasi. Nah, untuk itu ada klasifikasi baku kelompok lapangan usaha Indonesia yang memang sudah dimiliki oleh Vector. Saya kira sebagai revenue stream itu harus dioptimalkan. Nah, di mana ada spare part, kemudian ada karoseri, kemudian assembly, kemudian perakitan dan sebagainya. Itu harus dioptimalisasi untuk apa? Untuk meningkatkan valuasi perusahaan. Nah, sebab apa? Sebab ke depan bukan hanya sektor yang mengalami perubahan, tetapi apa? Skala ekonomi atau economic scale juga makin dinamis. Nah, untuk itu perseroan saya kira harusnya sudah cukup agresif untuk melihat bukan hanya untuk tahun 2030 tapi hingga tahun 2060, karena kan cita-cita net zero emission itu ada di tahun 2060. Nah, ke depan karena populasi ini dapat dikatakan masih ada di wilayah-wilayah tertentu ya dalam penyelenggaraan energi baru terbarukan melalui produknya yaitu electric vehicle, maka ke depan
nantinya sektor ini akan terus berkembang karena kelompok daripada energi baru terbarukan atau renewable energy itu bukan hanya perangkat penyimpanan energi melalui bentuk baterai yang disuplai dengan listrik. Selain itu ada hydro, kemudian ada air, ya, kemudian solar panel termasuk karena menggunakan tenaga matahari menjadi listrik dan menjadi energi yang dapat disuplai. Nah, untuk itu EBT sebenarnya energi baru terbarukan itu memiliki kelompok diversifikasi yang sangat luas dan saya lihat apa yang ada di vektor ini harus melihat itu sebagai tantangan karena apa? Ke depan walaupun secara kapitalisasi sudah optimal tetapi perseroan atau korporasi perlu sebenarnya meningkatkan revenue stream dari berbagai macam pipeline karena sebenarnya di lintas korporasi ini sudah ada baik itu perusahaan auto part, kemudian perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mekanisme JO misalkan joint operation atau JV joint venture, salah satunya adalah Mayasari. Nah, itu yang kita lihat di jalan-jalan sudah beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, itu yang saya pandang sebenarnya perseroan perlu melihat bagaimana tata kelola risiko melalui ada salah satu fenomena di bidang ekonomi dan capital market itu adalah CAPM, Capital Asset Pricing Model. Jadi pemodelan untuk tata kelola risiko itu yang harus menjadi perhatian untuk menghadapi fenomena kemajuan industri ke depan. Baik, Mas Luki, ini masih menarik sekali, tapi kita tahan dulu. Kita akan juga sama-sama menyaksikan bagaimana proses pencatatan saham perdana PT Vektor berikut ini bersama Kidavita. Ya, Kamarati, ini kita sudah bersiap semuanya di sini. Kalau Anda bisa lihat di samping kiri saya, ini waktu 2 menit ini menunjukkan detik-detik menuju pembukaan pasar modal ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya ya. Dan senang sekali saya Ginavita bisa memandu jalannya acara pada pagi hari ini karena hari ini merupakan hari yang bersejarah karena kita tahu bahwa perusahaan Vektor ini kemudian resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Dan peristiwa hari ini merupakan tonggak rangkaian dari perjalanan panjang yang tentu tidak mudah ya bagi Vektor selama ini. Jika kita flashback sedikit, saya akan coba flashback bagaimana perjalanan Vektor selama ini. Anak perusahaan grup Bakri BNBR, PT Vektor Teknologi Mobilitas pada tahun 2022 ini telah menandatangani kerjasama dengan Transjakarta dalam penggunaan bus listrik. Sebagai salah satu moda transportasi yang dioperasikan oleh Transjakarta yang selama 14 bulan, ini 14 bulan ya, sudah menghemat 5,5 juta kilogram dari CO2 dan mencapai jarak 2 juta kilometer. Dari adanya case seperti ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk mengurangi net zero emission karena target kita adalah net zero emission di tahun 2060 dengan menggunakan proses transisi energi bersih. Nah, sebelumnya, saya akan menyapa dulu sejumlah tamu yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Bapak Anindya Bakri yang terhormat, Komisaris Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas dan Presiden Direktur dari PT Bakri & Brothers Tbk. Terima kasih Pak Anin. Kemudian kami persilahkan juga untuk Pak Anin segera maju ke depan Pak. Ini detik-detik Pak menuju pembukaan pasar modal ya Pak ya. Dan kemudian kita juga turut mengundang ini dari pihak Komisaris PT Vektor Teknologi Mobilitas. Kami persilakan untuk Pak Yuki Hanafi. Kami persilakan Pak Yuki untuk maju ke depan. Kemudian kami juga persilahkan untuk Pak Dino Patijalal. Kami persilakan. Dan selanjutnya saya juga turut mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Ini ada Bapak Gilarsi Setiono, CEO PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Bapak Gilarsi, kami persilakan. Kemudian ada Bapak Amri Aswono Putro dan juga Pak Dino Riyandi selaku Direksi PT Vektor Teknologi Mobilitas. Oke, ini detik-detik Bapak-bapak, kita bisa lihat 15 detik lagi menuju pembukaan pasar modal. Nanti kami persilahkan Bapak-bapak untuk memencet tombol yang ada di depan. Jadi countdown ini menandakan bahwa per hari ini perusahaan Vektor resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Kita mulai 3, 2, 1. Kita boleh tepuk tangannya dulu. Ya, ditahan dulu Pak. Oke. Jadi dengan adanya bell ringing ini menandakan bahwa perusahaan Vektor yang bergerak khususnya untuk
transportasi publik resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Ini merupakan hari yang bersejarah, merupakan tonggak rangkaian dari perjalanan panjang yang tentu tidak mudah bagi perusahaan Vector. Ya, karena ini merupakan hari yang bersejarah tentunya, kami juga mohon untuk Bapak Anindya Bakri. Oh, masih salaman dulu, kita persilahkan. Oke. Baik, kepada Pak Anin mungkin ada sepatah dua patah kata mengenai perusahaan Vector hari ini, Pak, yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, di sini hadir petinggi-petinggi, saya lihat dari Perhubungan Darat Pak Dewanto, lalu Bapak Danto, Direktur Sarana Transportasi Jalan, terima kasih. Lalu di sini juga mitra-mitra kami, ada Pak Widodo dari Trisakti, ada Pak Andi dari Mayasari Bakti, dan juga ada Pak Profesor Dadet dari PENS. Dan tidak lupa di sini juga ada Komut dari Bakir Brothers, Wakil Dirut dari Bakir Brothers, dan BOC, BOD, Bakir Brothers secara keseluruhan. Dan tentunya seluruh teman-teman di Vector. Saya tidak akan panjang lebar, tapi hari ini adalah hari bersejarah karena kita lihat memang kita berhasil melakukan penawaran perdana Vector ini. Tentu hari ini adalah awal, bukan akhir. Dan tidaklah mungkin ini terjadi tanpa bantuan pemerintah membuat regulasi yang mendukung. Nah, di sini kita lihat 2018 kita memulai suatu journey atau perjalanan tanpa regulasi, tapi 2019 sudah ada peraturan presiden tahun 55, nomor 55 tahun 2019 yang membuat semua ini bisa terjadi. Dan tidak lupa juga kita didukung oleh pemerintah daerah mulai dari Jakarta dengan Transjakartanya, Dishubnya, dan tentu dari Kementerian Perhubungan. Nah, tidak lupa juga di sini saya menyambut bahwa teman-teman seperti tadi Transjakarta, Mayasari Bakti, dan para operator, bahkan juga mitra kami untuk produksi. Jadi mudah-mudahanlah Vector ini bisa membuat ekosistem yang baik untuk electric vehicle. Dan ini adalah kemenangan bersama. Nah, patut saya sampaikan juga bahwa upaya kami ini, kami berupaya supaya Vector ini juga bisa membantu bukan saja lingkungan hidup dengan penghematan carbon dioxide emission, tapi juga bisa membantu kesehatan daripada masyarakat Indonesia mulai dari Jakarta. Nah, kita lihat walaupun baru mulai awal sekali dengan 30 bus, sudah 5,5 juta kilogram CO2 kita hemat yang ekuivalen dengan 250.000 pohon setahun. Jadi luar biasa dan kita berterima kasih. Dan itu saja mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami sampaikan. Kami lihat di sini juga teman-teman dari penjamin emisi, terima kasih. Juga para teman-teman yang mendukung investor, terima kasih untuk hadir. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita mulai babak baru untuk dekarbonisasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Kalau tadi Pak Anin menyampaikan bahwa ini merupakan awal mula kita dekarbonisasi, Pak, ini termasuk juga awal mula, Pak. Ini bentuk chart yang merepresentasikan bagaimana situasi saat ini. Ini merupakan pembukaan pasar modal ya, Pak ya, yang sekaligus meresmikan bahwa Vector ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Tapi karena ini, boleh tepuk tangannya dulu. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Oke, karena ini merupakan hari bersejarah Pak Anin. Jadi sebelum nanti Bapak turun panggung, kita persilakan dulu untuk seluruh manajemen dari BNBR, kami persilakan untuk foto bersama, untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Ini gak usah ragu-ragu, silakan langsung aja. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, silakan Pak Anin. Ya. Mungkin boleh dibantu untuk proses foto bersama. Ya, jadi hari ini pemirsa, ini merupakan peristiwa atau tonggak rangkaian dari perjalanan panjang yang tidak mudah tentunya bagi perusahaan Vector selama ini. Tadi
Bapak Anindya Bakri selaku Komisaris Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas dan Presiden Direktur PT Bakri and Brothers Tbk menyampaikan bahwa proses melantainya perusahaan Vektor di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO ini sebagai bentuk wujud komitmen dari perusahaan Vektor untuk mengurangi emisi gas karbon, karena kita tahu bahwa pemerintah memiliki target net zero emission pada tahun 2060. Dan sekali lagi ini merupakan hari bersejarah tentunya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak semuanya. Ya, kami persilahkan untuk setelah ini agendanya akan langsung menuju bus, menggunakan bus dan akan menuju ke Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi ini merupakan hari bersejarah di mana perusahaan Vektor yang selama ini bergerak di bidang kendaraan listrik ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Saya tidak sendiri, saya akan langsung menuju ke rekan saya Kamarati yang nampaknya sudah bersiap dengan narasumber. Sembari kita menunggu seluruh manajemen perusahaan Vektor dan BNBR, Bakri and Brothers, ini akan menuju keluar, masuk ke dalam bus dan akan menuju ke Bursa Efek Indonesia. Target dari perusahaan Vektor yaitu pengurangan emisi gas karbon, karena climate change ini menjadi tantangan tidak hanya Indonesia tapi juga menjadi tantangan global, sehingga proses melantainya perusahaan Vektor di Bursa Efek Indonesia ini menjadi momentum awal untuk kemudian melakukan proses transformasi, perubahan, pengurangan emisi gas karbon secara global. Jika kita flashback sedikit, anak perusahaan grup Bakri BNBR, PT Vektor Teknologi Mobilitas pada tahun 2022 telah menandatangani kerjasama dengan Transjakarta dalam penggunaan bus listrik sebagai salah satu moda transportasi yang dioperasikan oleh Transjakarta, yang selama 14 bulan sudah menghemat 5,5 juta kilogram dari CO2 dan mencapai jarak 2 juta kilometer. Dan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 melalui transisi menuju energi bersih, yaitu berupa penggunaan kendaraan listrik. Seluruh manajemen dari perusahaan Vektor dan Bakri and Brothers, mengingat Bakri and Brothers atau Vektor ini merupakan anak perusahaan Bakri, akan menuju ke Bursa Efek Indonesia. Saya langsung menuju ke rekan saya Kamarati yang ada di luar studio untuk langsung berbincang dengan narasumber yang sudah bersiap. Silakan Kamarati. Oke, baik. Tadi kita juga sama-sama sudah menyaksikan pencatatan saham perdana atau initial public offering PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk di Bursa Efek Indonesia, dan dalam IPO ini Vektor menawarkan sebanyak-banyaknya 8,75 miliar lembar saham kepada publik dan berpotensi akan mendapatkan dana segar ini 875 miliar hingga 1,1 triliun rupiah. Kita akan kembali berbincang dengan ketiga narasumber. Sebelumnya saya mau ke Mbak Novita lagi. Mbak Novita, melihat saat ini memang main bisnis dari Vektor sendiri adalah fokus juga mengembangkan atau meningkatkan penggunaan dari bus listrik di Jakarta. Saat ini kalau Mbak Novita sendiri melihat apakah sudah cukup banyak support yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk menekan dari polusi udara di Jakarta dengan mendorong penggunaan bus listrik di Jakarta? Oke, kalau saya ngelihat di sini
pemerintah harus lebih progresif lagi dan agresif lagi ya untuk menambah armada untuk transportasi publik khususnya untuk bus. Nah ini nggak cuman ngomongin Jakarta aja, tapi daerah-daerah penyangganya tuh perlu juga karena banyak juga kan masyarakat dari Bekasi, dari Depok yang mereka tuh mobilitasnya ke Jakarta. Jadi itu kan mereka juga sebenarnya penyumbang polusi juga kalau misalkan menggunakan transportasi pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuman di Jakarta aja harapannya, sebenarnya untuk daerah-daerah penyangga lain itu tuh juga perlu melakukan pemerintah perlu agresif lah dalam menyupport itu sendiri, karena kita tahu kalau misalkan masyarakat Jakarta itu sebenarnya nggak cuma Jakartanya aja, tapi justru mereka tinggal di daerah-daerah penyangganya gitu. Itu sih. Kenapa akhirnya jadi penting untuk tetap menggunakan transportasi umum tetapi juga berbasiskan listrik ini, Mbak, dibandingkan memang pemerintah mensupport untuk masyarakat menggunakan kendaraan listrik masing-masing? Oke, pertama kita pasti ngelihat permasalahan macetnya Jakarta kayak gimana. Ya, luar biasa itu Mbak itu. Parah kan, dari sini ke sini, dari rumah saya ke sini aja lama banget gitu. Jadi itu yang perlu ditekan. Pertama macet, kedua polusi. Kita tahu penggunaan bis listrik ini itu kan sebenarnya polutannya tuh lebih sedikit, emisinya lebih sedikit dibandingkan bus konvensional. Jadi itu yang perlu jadi perhatian untuk masyarakat kita dan juga pemerintah juga. Gimana caranya supaya menekan polusi? Karena kita tahu ngomongin menekan polusi udara di Jakarta, itu sebenarnya yang paling gampang dilakukan dari pemerintahnya itu adalah transportasi. Karena kalau kita ngomongin industri, itu pasti ada industri-industri yang ada di luar daerah Jakarta dan itu udah masuk beda administratif lagi. Nah sebenarnya ini langkah awal dan itu yang harus dikedepankan, dan juga gimana caranya pemerintah Pemprov nih DKI itu juga harus bekerja sama dengan Pemkot di sekitarnya, karena itu juga akan berpengaruh untuk menekan polusi udara di Jakarta. Sudahkah ada mungkin survei sedikit singkat dari Mbak Novita dan juga teman-teman mengenai akankah nantinya setelah memang kita mendorong penggunaan bus listrik di Jakarta ini menggantikan konvensional akan berdampak cukup signifikankah untuk polusi udara di Jakarta? Oke, untuk survei yang kami lakukan sebenarnya kita lagi dalam proses. Jadi yang selain dilihat dari emisinya, yang kami ingin lihat adalah PM 2.5-nya, karena PM 2.5 itu yang sebenarnya partikel polutan yang itu berdampak terhadap kesehatan. Jadi dengan adanya ini harapannya sih sebenarnya nanti dari vektor dari pemerintah kita kerjasama bareng untuk mengukur ini bersama-sama, terutama dari PM 2.5 karena itu berdampak terhadap kesehatan. Oke, Mas Paras, kalau melihat di sektor otomotif atau fokus dari lini bisnis vektor sendiri, saat ini belum ada kompetitor begitu ya yang listing di Bursa Efek Indonesia begitu ya Mas ya. Anda melihatnya seperti apa Mas? Kita melihatnya memang VKTR ini merupakan first mover ya, dan memang dia pionir terutama di BCV. Memang kita melihatnya sih dengan adanya first mover advantage ini juga menjadi competitive advantage sendiri untuk VKTR. Karena dengan begitu VKTR ini sudah menanamkan posisi kalau mereka ini merupakan pemain yang prominent terutama di BCV. Dan memang kita melihatnya untuk sektor otomotif ke depan ini sendiri betul seperti tadi Manovita bilang akan lebih bergerak kepada EV. EV ini is the future. Dan memang dari berbagai moda transportasi yang ada, VKTR ini memiliki posisi yang menarik karena dia masuk ke BCV dan kerjasamanya juga dengan sistem B2G, yaitu dengan Transjakarta dan juga dengan moda lainnya. Ini menurut kami menjadi satu poin positif ya, terutama untuk perusahaan untuk menjaga stabilitas dan juga menjaga pertumbuhan. Apakah juga harus mungkin merambah tidak hanya bus listrik saja, truk listrik dan lain sebagainya, membentuk juga ekosistem dari kendaraan listrik di Jakarta dan juga di Indonesia sehingga nantinya bisnis dari vektor ini bisa terus berkembang atau seperti apa? Ya, saya setuju. Karena memang untuk kita berbicara dengan EV, kita berbicara dengan ekosistem. Ekosistem ini perlu dijaga dengan artian kita tidak hanya bisa masuk kepada satu segmen saja. Kita juga harus masuk ke berbagai segmen-segmen EV yang ada. Nah, seperti contohnya VKTR ini kan dia setelah dari BCV ini, dia akan mulai fokus kepada spare partnya juga. Dia akan fokus kepada electric two-wheeler atau motor EV. Nah, dengan demikian VKTR ini memiliki ekosistem yang sangat lengkap untuk merangkap ke EV industri itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya sinergi tersebut dalam suatu ekosistem itu, ini menjadi salah satu poin utama ya, terutama bagi vektor untuk bisa mempertahankan kompetitifnya, terutama di sektor otomotif dan juga sektor EV. Oke. Ini masih menarik sekali juga, nanti juga akan saya sambung pertanyaan ke Mas Luki, tapi kita hadirkan dulu informasi pemirsa, kualitas udara di Jakarta ini masuk dalam kategori buruk ketiga di dunia, di mana penyebab utamanya adalah polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk ketiga di dunia.
Penyebab utamanya adalah polusi yang disebabkan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Melihat buruknya kualitas udara di Jakarta, kelompok-kelompok sensitif yang memiliki kerentanan dengan polusi udara seperti ibu hamil, balita, dan lanjut usia, tentu harus lebih waspada. Lantaran polusi bisa memicu berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernapasan. Pemerintah pun terus bersiasat untuk mengurangi polusi tersebut. Salah satunya menggunakan bus listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah bus milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang digunakan untuk transportasi perkotaan seperti Transjakarta. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pun membuat regulasi untuk penggunaan bus listrik. Target untuk angkutan massal perkotaan berbasis listrik adalah 90% di seluruh Indonesia pada tahun 2030. Tim TV One mengabarkan. Kita akan kembali lanjut perbincangan ke Mas Luki. Saya sekarang mau melihat tadi kan dikatakan oleh Mas Faras bahwa memang model penjualan dari Vector ini adalah B2G, business to government, di mana memang bus listrik ini juga digunakan oleh masyarakat banyak begitu ya. Apakah nantinya harus ada mungkin lebih perluasan dari aspek atau lini bisnis dari Vector, tidak hanya B2G tapi yang lainnya begitu Mas Luki? Pertama, tentu kita harus melihat dalam skala yang lebih besar, bukan hanya B2G ya. Nah, B2G pun itu kita harus bongkar, ternyata ada daerah padat modal. Seperti? Padat modal contohnya Jakarta. Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar. Nah, di mana perluasan hanya untuk B2G saja itu masih terbuka luas. Potensinya besar begitu ya. Artinya apa? Kota padat modal itu yang menawarkan satu improvement atau daya picu ekonomi wilayah dan daya picu terhadap fundamental perusahaan. Nah, jadinya kita harus melihat bahwa ke depan Vector harus memperluas populasi. Itu B2G. Kemudian selain itu, kalau kita lihat sebenarnya dalam sektor consumer cyclical, bukan hanya di industri yang dilakukan oleh Vector dalam electric vehicle melalui bus, ternyata banyak yang sudah mempopulerkan dengan menjual motor misalkan, dan itu sudah listed juga. Betul. Kemudian selain menjual motor, ada beberapa emiten yang juga sudah menjual kendaraan roda 2 menggunakan EV atau penyimpanan melalui baterai. Nah, artinya ke depan untuk meningkatkan kualitas yang sangat kompetitif, maka Vector harus masuk juga kepada langsung ke industri yang lebih komersil. Nah, kenapa? Karena infrastrukturnya sebenarnya backbone-nya sudah ada. Sudah ada di grup Vector ya? Di grup Vector sendiri sudah ada auto part, kemudian sudah ada basic raw material, bahan dasarnya juga sudah ada. Either itu dia mau kolaborasi dengan pabrikan luar negeri juga, Vector sudah memenuhi TKDN ya. Jadi kandungan lokal atau muatan lokalnya juga sudah terpenuhi. Artinya apa? Ini tidak mencederai aturan TKDN. Iya, gitu. jadi memang TKDN-nya sudah terpenuhi oleh Vector begitu ya. Nah, untuk itulah maka daya saing ini harus dipopulerkan atau terus digiatkan dan diakselerasi, bukan hanya untuk B2G kepada kota, bukan hanya Jakarta tapi kota-kota lainnya. Kemudian produknya juga harus diversify. Nah, bicara mengenai pendekatan EV, ada 3 sebenarnya karakter publik melihat sektor EV ini. Pertama sudah tahu, yang kedua tidak tahu, yang ketiga tidak mau tahu. Kebanyakan yang mana nih Mas untuk masyarakat Indonesia, Jakarta khususnya? Jadi kita melihat bahwa harus concern kepada yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, dalam pendekatan saintifiknya ada namanya prospek teori. Sebenarnya dialog kita ini ingin membahas prospek sebenarnya. Nah, prospek teori itu menjelaskan bagaimana seseorang mengambil sikap dalam keadaan yang tidak pasti. Nah, untuk itu kalau kita bongkar lagi pendekatan saintifik tersebut, rupanya apa? Banyak kelompok yang tidak tahu dan tidak mau tahu itu bersedia untuk menahan rasa sakit demi mencapai harapan yang lebih baik gitu. Juga mereka bersedia untuk menahan konsumsi untuk hasil yang lebih baik gitu. Nah, artinya apa? Ke depan
memang tantangan dalam penetrasi ini terkesan harus agresif dan harus penuh akselerasi. Betul. Sebab apa? Sebab kelompoknya ada 3 Ya. yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, untuk itulah di tengah ketidakpastian dengan kita lihat sendiri pada opening bell ini berhasil mencapai 26%, itu masyarakat menjadi lebih tahu bukan hanya dalam kondisi industri, tetapi dalam kondisi pasar, bahwa secara apresiasi pasar telah memberikan satu bingkai bahwa prospek dalam industri ini bukan hanya sustainability untuk industrinya sendiri, tapi mereka ingin mengarah kepada bagaimana pasar tersebut dapat bergerak lebih stabil karena apresiasi terhadap harga IPO ini saya lihat tadi cukup baik. Luar biasa. Nah, ya. itulah yang kita lihat mengapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu ini menjadi tantangan bagi Vector, dan harusnya itu menjadi kebaruan gitu. Kalau kita melihat industri EV dengan proses selalu menguji kebenaran, ya itu tidak akan menemukan sebuah kebaruan. Tapi kebenaran yang diuji melalui proses kesalahan itu akan menghasilkan satu kebaruan. Nah, untuk itu nantinya bukan hanya buzz ya dalam produk output kepada market, tetapi harus ada komponen-komponen yang lain seperti roda 2, bahkan harus masuk kepada sektor yang lebih detail, misalkan spare part dan aksesoris. Ya, iya, sebenarnya kalau melihat prospeknya sangat menjanjikan ya, melihat juga nanti ke depannya potensi yang bisa diambil dari B2G sendiri masih cukup banyak sebenarnya, dan juga bisa merambah juga ke lainnya, ya ini spare part dan juga mungkin truk listrik dan juga lain sebagainya. Penyelesaian B2G aja itu butuh cukup banyak. Harus ngegas nih. Penyelesaian B2G aja harus ngegas. Nah, jadi itu aja digas mungkin belum selesai, jadi marketnya masih terbuka luas, apalagi nanti masuk ke sektor yang lebih komersil walaupun retail, tapi kan kompetitif boleh lah, karena ada emiten-emiten lain atau entitas lain yang memang sudah juga memperkenalkan ini. Artinya Vector saya kira harus begitu ya, Mas, ya? Harus ngegas dan seperti tadi IPO suara bel ya kan, jadi itulah harus take a lead untuk sektor ini. Oke, saya mau ke Mbak Novita lagi. Mbak Novita, tapi menarik ya, tadi Mas Luki menyatakan bahwa untuk Vector sendiri sebenarnya masih banyak yang lebih bisa digarap. Bahkan masyarakat juga kita, kalau kita berbicara mengenai karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta sendiri, apakah juga sudah banyak yang aware terhadap mungkin keberadaan kendaraan listrik, khususnya kita sendiri juga menyadari untuk menggunakan bus listrik dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Tadi kan dikatakan ada juga yang tahu, tidak mau tahu, dan lain sebagainya, begitu Mbak Novita. Oke, ini sebenarnya lumayan tantangan yang menarik ya, karena pasti kendaraan listrik ini suka menjadi pro dan kontra di masyarakat. Tapi sebenarnya kita juga harus ngelihat hal yang lebih besarnya lagi. Dari kedua kendaraan ini, net benefit yang paling rendah untuk berpotensi merusak lingkungan itu seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita lihat dari net benefitnya. Jadi jangan cuma ngelihat satu hal terus kayak ini nggak boleh, tapi kita harus ngelihat secara keseluruhannya. Kita ngelihat holistik. Kalau kita ngomongin transisi energi, yes kita menuju ke sana, tapi kita butuh proses ke sananya. Tidak mudah begitu Tidak ya. mudah untuk segitu. Jadi kita memulai dari apa yang paling bisa duluan menurut saya. Ini nggak bisa cuman kayak yang apa yang paling bisa, tapi kita kan juga ngelihat ekosistem lain ya. Investor seperti apa, terus habis itu bisnisnya gimana, persiapan infrastrukturnya gimana, dan itu yang harus dibangun bersama-sama. Jadi kalau ada masyarakat nih yang belum tahu, ya itu fungsinya kita untuk melakukan edukasi yang lebih baik lagi gitu, dari media, dari NGO, dari masyarakat, dari peneliti, semuanya itu butuh kerja sama yang baik untuk mendapatkan pola pikir masyarakat tuh yang sebenarnya yang lebih strategik, lebih big picture, lebih hal-hal yang sebenarnya kayak kita nggak bisa ngelihat fokus ke ini aja. Mindsetnya juga behavior masyarakat akhirnya dirubah begitu ya, Mbak Novita. Tapi kalau melihat dorongan dari pemerintah sendiri, tadi kan dikatakan pemerintahnya harus agresif, harus progresif mengenai hal ini begitu ya. Sudahkah ada dorongan selain juga dari mungkin insentif yang diberikan kah, ataupun mungkin regulasi yang juga menjadi support begitu untuk sektor ini, Mbak? Oke, kalau misalkan mungkin sebenarnya atau anggaran mungkin juga yang dialokasikan. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin insentif sebenarnya lebih Pak Luki ya yang lebih paham. Tapi kalau ngelihat dari progresifnya pemerintah, setahu saya kan sebentar lagi kan mau ditambah lagi ya 100 bis listrik. Itu sebenarnya harus dipercepat sih. Jadi jangan menunggu karena alasan birokrasi sebenarnya. Jadi kita harus lebih cepat untuk dari pemerintah sendiri juga harus lebih cepat. Penambahan 100 bis listrik ini buat kapan? Buat kapan? Jadi kita juga ada timeline
timeline-nya ada begitu ya. timeline-nya, pace-nya. Terus untuk di tahun 2024, 2025 udah dikasih tahu tuh berapa jumlah penambahan untuk bis listriknya sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya dari pemerintahnya kita juga berharap birokrasinya ini juga cepat gitu dan mempunyai planning yang jelas. Tahun ini berapa, tahun ini berapa, dan dari Vektor juga akhirnya bisa mempersiapkan, dan kita semua masyarakat juga bisa mempersiapkan itu juga gitu. Oke, sedikit kita juga membaca pergerakan dari saham Vektor yang tadi juga baru saja listing di Bursa Efek Indonesia di jam 9 ini Rp100 per lembar saham. Sekarang di jam 9.30 kurang dikit ya Mas ya, sudah 125 atau 126 per lembar saham. Ini menandakan antusias masyarakat luar biasa kah dengan listingnya Vektor di BEI? Ya, tentunya tadi saya juga kaget ya ketika jam 9.00 itu saya lihat langsung naik sekedemikian rupa ya. Karena memang ini berarti menandakan adanya antusias masyarakat, terutama untuk saham PKTR ini sendiri. Dan memang ini juga menunjukkan bahwa investor di Indonesia itu juga sudah mulai melek terhadap revolusi EV itu sendiri. Dan benar saya juga tadi setuju sama yang Mbak Novita bilang gitu. Kalau memang selain dari kita pemerintah ini harus progresif dan juga agresif, kita juga harus sudah mulai aware, terutama ini juga mungkin adanya awareness terutama dari pelaku pasar. Nah, jadi peningkatan signifikan terutama di hari pertama dan di setengah jam pertama ini bahkan ini juga merupakan antusiasme yang ada dicerminkan dari masyarakat terutama di kalangan investor. Oleh karena itu kita melihatnya ini menjadi suatu sinyal yang positif ya, terutama untuk VKTR, dan harapannya sih ke depannya ini bisa terjaga dan bahkan lebih lanjut lagi. Oke Mas, kalau membaca sedikit prospektus dari VKTR sendiri, laporan keuangan, laporan tahunan, profil perusahaan, dan juga tadi dikatakan Mas Luki sebenarnya potensinya ini sangat cukup besar begitu ya. Apa yang juga bisa membuat daya tarik masyarakat untuk juga berinvestasi atau membeli saham dari VKTR ini? Yang pertama, marketnya sangat besar ya. Seperti tadi Mbak Novita bilang, kalau betul tadi ada rencana 100 bis ya tambahan untuk Transjakarta. Nah, bahkan target dari Transjakarta sendiri kan mereka harapannya ya ada 10.000 bis EV di 2030 itu sendiri. Nah, jadi itu adalah market yang ada bagi VKTR. Saat ini VKTR ini masuk di market itu dan dia merupakan first mover advantage di situ. Oleh karena itu dia bisa memakan market sebesar itu, dan apabila berhasil, ini akan membuat perusahaan menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kinerja keuangan dan juga dari segi margin, dari kesehatan keuangan, kita melihat VKTR ini merupakan salah satu perusahaan otomotif yang memiliki kinerja balance sheet dan juga income statement yang sangat sehat. Sangat sehat, oke. Ya, terlihat dari kinerja revenue growth-nya yang sangat signifikan untuk beberapa tahun ke depan, bottom line-nya juga bagus, manajemen hutangnya juga bagus, dan juga dari kinerja manajemen yang bagus untuk dalam mengelola perusahaan VKTR ini sendiri. Nah, jadi dengan segala macam katalis-katalis tersebut ya, dan juga adanya katalis sentimen lanjutan. Positif pastinya ya. Betul, iya, sentimen positif dia juga dari pemerintah dan juga dari Pemprov dan lainnya. Kita melihatnya ini menjadi suatu market yang menarik untuk investor, dan kita melihatnya ini akan ada banyak sekali upside ke depannya untuk VKTR ini sendiri. Oke, singkat Mas Luki, melihat 2060 net zero emission, kemudian 2030 10.000 mobil bus listrik yang akan ada di jalanan. Ini dari Mas Luki apa catatannya, singkat saja? Dari bulan, bintang, dan matahari kita belajar bahwa sifatnya selalu sama, yaitu menyinari. Tetapi dari bulan, bintang, dan matahari kita juga belajar semua ada masanya, semua ada waktunya. Artinya perubahan ini harus ditangkap sebagai satu sinar di masa yang akan datang untuk tata kelola, tata kelola yang lebih baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomik, yang dimana ini juga harusnya ditangkap oleh pelaku pasar, bahkan pengguna jasa untuk masa depan yang lebih baik. Dan kenapa adanya waktu ya? Kenapa kita harus ini menjadi pembelajaran untuk kita dari transformasi dulunya ada BBM, minyak, kemudian gas, kemudian sekarang listrik. Nah, semua ada waktunya. Dari waktu itu juga kita belajar bahwa agar semuanya tidak terjadi sekaligus, maka diperlukan periode waktu, dan dari sana juga kita belajar bahwa sebenarnya waktu ke depan adalah waktu untuk melihat apa yang disebut perubahan iklim, apa yang disebut tata kelola sosial, economic cycle, sebagainya, itu harus
diaduk sama-sama dengan adanya kehadiran electric vehicle ini. Kalau kayak ini menjadi juga waktu yang paling tepat pastinya ya untuk electric vehicle berkembang tidak hanya di wilayah Jakarta tapi juga di wilayah Indonesia. Terima kasih banyak Mas Luki, kemudian Mbak Novita dan juga Mas Farah sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini dalam pencatatan saham perdana atau IPO dari PT Vektor di Bursa Efek Indonesia. Dengan berakhirnya perbincangan ini, berakhir juga program khusus hari ini, saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.